Tiani Versagala SPD, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 8 Kota Subulu Salam. Kali ini saya akan melakukan tugas modul demonstrasi kontekstual 3.1, yaitu pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Saya akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 8, yaitu Bapak Suwarmadi SPD, yang akan mengambil keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Pak, di sini saya akan melakukan wawancara sedikit tentang pengambilan keputusan yang biasa Bapak lakukan di dalam komunitas kita atau sekolah kita. Saya akan melakukan sesi wawancara dengan pertanyaan kepada Bapak. Siap Pak? Siap. Oke. Nah, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema bujukan moral apabila terjadi kasusnya, maka yang pertama itu bertanya dulu kepada guru apa persoalannya, apa penyebabnya, kemudian menganalisis bagaimana apa yang harus dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan. Baik Pak, bagus, luar biasa sekali Bapak. Untuk pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah Bapak? Terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Yang pertama itu yang lebih utama yaitu dengan cara musyawarah. Musyawarah bukan berarti kepada semua warga sekolah, tidak. Dengan beberapa guru, tergantung persoalan itu di mana. Yang pertama, jika masalah itu terhadap siswa, maka kita ambil musyawarahnya itu dengan wali kelas, guru BP, kemudian wakil kesiswaan, kemudian orang tua terhadap anak yang bermasalah ataupun persoalannya apa gitu. Ya, baik. Itu jika permasalahannya dengan anak murid Bapak ya. Jadi jika dengan guru, itu yang pertama kita gunakan musyawarah dengan wakil kurikulum, wakil-wakil kepala sekolah. Kemudian persoalan itu diselesaikan dengan guru yang bersangkutan. Apa sebenarnya masalah dan apa yang harus kita selesaikan sehingga tidak merugikan sebelah pihak manapun. Ya, luar biasa Bapak. Untuk yang ketiga Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Keputusan diambil itu ya kalau memang bisa secepat itu tanpa adanya musyawarah dilakukan secepatnya. Ya. Tapi kalau memang persoalan itu melibatkan beberapa orang dan orang banyak, maka kita lakukan musyawarah sehingga tidak terjadi seperti kerugian sebelah pihak, kerugian orang lain. Ketidakpuasan ya Pak ya. Ya. Oke. Baik, untuk yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Yang pertama menganalisis dulu persoalannya bagaimana. Okay. Kemudian mencari siapa orang-orang yang bisa diajak musyawarah sehingga tidak terjadi tidak memihak ke sebelah pihak. Kemudian supaya tidak terjadi konflik yang berkelanjutan. Berarti Bapak memilih ada nilai-nilai yang lebih tinggi diutamakan seperti itu. Oke, baik Pak. Nah, untuk selanjutnya yang kelima, saya akan bertanyakan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Adanya pro kontra. Ada sebagian orang merasa dia dirugikan, ada sebagian dia merasa diuntungkan. Ya. Karena mereka tidak melihat yang dirugikan itu apakah sudah menyelesaikan tugasnya atau tidak. Ada kalanya dia merasa dirugikan karena kepentingan dia terabaikan, tetapi tanggung jawab dia tidak dilaksanakan. Baik, seperti itu. Itulah pro kontra yang selama ini terjadi. Baik Bapak, terima kasih. Untuk yang keenam, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini?
Dan apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa itu kira-kira, Pak? Tergantung kasusnya. Ada kalanya kasusnya gitu, ada suatu dilema ataupun kasus memang harus diselesaikan hari itu juga ya. Mau nggak mau kita harus selesaikan. Ada kalanya kasus yang terjadi itu membutuhkan harus orang banyak, harus membutuhkan warga sekolah, maka kita lakukan penjadwalan supaya keputusan yang kita ambil itu lebih baik dan bermanfaat untuk semua warga sekolah. Baik Pak, luar biasa. Nah, untuk pertanyaan yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Ada warga sekolah yang kira-kira bisa dipercaya, kemudian selalu memihak kepada yang benar, kemudian tidak menzolimi yang salah. Berarti mereka terlibat ya Pak dalam mempermudah Bapak mengambil keputusan. Oke Pak, yang terakhir, pertanyaan terakhir. Jadi dari semua hal yang telah Bapak sampaikan dari wawancara kita ini, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan tentang dilema etika itu? Yang pertama komunikasi. Komunikasi itu lebih utama. Apapun ceritanya, dengan komunikasi persoalan apapun itu akan dapat diselesaikan. Mudah ya Pak ya. Jika tidak ada komunikasi, akhirnya apa? Saling merasa dirinya paling membenarkan diri. Iya. Kurangnya komunikasi. Jadi Bapak menyimpulkan komunikasi yang baik itu ya Pak ya. Oke. Baik Bapak, luar biasa sekali untuk wawancara hari ini. Terima kasih kepada Pak Suarmadi atas wawancaranya. Mungkin lain kali kita bisa wawancara kembali. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeti Yani Bersandala SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kota Subulu Salam, tepatnya dari SMA Negeri 8 Subulu Salam. Kali ini saya akan melakukan wawancara dengan Kepala Sekolah SD Negeri 1 Bakal Buah, yaitu Ibu Elvina Tarigan. Selamat siang Ibu. Siang Ibu. Hari ini saya ingin melakukan wawancara dengan Ibu terkait dengan pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Bisa Ibu? Bisa Ibu. Alhamdulillah. Nah, saya akan menanyakan kepada Ibu. Yang pertama, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral? Ya, yang pertama kita perlu memahami, menentukan karakter situasi dilema etis yang dihadapi atau kasus tersebut benar dan atau tidak benar, salah dan atau tidak salah. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu? Terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan di dalamnya. Iya, memperjelaskan fakta-fakta, pengumpulan data yang jelas. Guru harus melakukan penyelidikan secara cermat. Seperti itu ya Ibu ya. Baik. Nah, kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Pastinya Ibu punya langkah-langkah dalam mengambil keputusan ya kan? Ya, seperti apa kira-kira Ibu? Terutamanya menganalisis pihak-pihak yang terkait. Seperti itu. Iya, Bu. Oke, nah kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika begitu seperti Ibu hadapi? Iya, terutamanya saya mengadakan rapat dengan para dewan guru. Ya, itu paling efektif ya Ibu ya dalam mengambil keputusan. Oke baik Ibu. Nah, yang atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah masalah atau Ibu langsung menyelesaikan di tempat seperti itu. Ya, kita akan mencari jadwalnya yang tepat. Itu berarti punya prosedur lah ya. Ya, prosedur ya. Kemudian Ya baik, dalam mengambil keputusan sebaiknya kita harus dengan kepala dingin. iya, benar sekali.
Ya pastinya jika kita mengambil keputusan sebaiknya kita menggunakan kepala dingin ya di saat hari-hari yang tepat. Iya. Ya setiap mengambil keputusan setidaknya kita harus berpikiran dengan kepala dingin Bu ya. Iya, betul. Dan kita tidak bisa menyelesaikannya saat itu juga. Ya. Seharusnya sebaiknya kita mengambil waktu yang tepat agar penyelesaiannya itu lebih efektif. Iya, seperti itu. Terima kasih. Nah, selain itu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan? Ya ada Ibu, misalnya seperti Bapak Ibu Dewan Guru. Ya. Kira-kira dapat membantu ya Ibu ya? Kira-kira ya sangat dapat membantu dalam bermusyawarah. Oke, untuk yang terakhir di sini. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat dari hasil wawancara kita ini tentang dilema mengambil keputusan? Ya, Tergali lagi gitu ya Bu ya, dipikir gitu ya, dari pertanyaan dan dapat terjawab gitu. ya dan dengan wawancara ini saya banyak mengetahui bagaimana menghadapi kasus-kasus bersama guru atau peserta. Terima kasih, wawancaranya luar biasa sekali. Nah, untuk hari ini mudah-mudahan kita bisa sambung lagi wawancaranya Ibu ya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.